Contoh 1. Jika kita bertemu soal seperti ini, maka kita bisa mengerjakannya sebagai berikut. Nah, di sini kita memiliki bahwa mutlak X min 1 itu kurang dari 2. Dengan menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak, maka kita bisa memperoleh X min 1 kurang dari 2. Dan dia juga lebih dari minus 2. Nah, setelah itu kita akan menambahkan semua ruas dengan plus 1 untuk mendapatkan X-nya. Maka di sini saya akan tuliskan dulu ada minus 2, saya tulis seperti atas, X min 1, terus di sini juga ada 2, gitu ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan semua ruas dengan plus 1. Maka di sini ditambah 1, di sini ditambah 1, di sini ditambah 1. Maka di sini kita akan memperoleh nilai untuk hasil penjumlahannya, yaitu minus 2 ditambah 1, minus 1. Kurang dari, di sini minus 1 tambah 1 habis ya, 0 ya. Berarti di sini X, di sini kurang dari 3. Nah, sehingga kita di sini memperoleh bahwa himpunan penyelesaiannya atau nilai X-nya yaitu sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari minus 1 kurang dari 3. X elemen bilangan real. Jadi ini untuk pembahasan nomor 1. Sekarang kita akan membahas untuk nomor 2. Jika kita bertemu soal seperti ini, kita dapat menyelesaikannya sebagai berikut. Pertama, kita bisa memahami dari soalnya dulu. Di sini kita memiliki bahwa X per 4 ditambah 6, ya dimutlakan gitu ya, kurang dari sama dengan setengah. Nah, untuk mempermudah kita hindari bentuk pecahan. Sehingga untuk mempermudahnya kita akan mengalihkan semua ruas dengan 4 gitu ya. Maka di sini kita akan memperoleh hasilnya sebagai berikut. Berarti mutlak X per 4 dikali 4X plus 6 dibagi 4 di sini kita kali 4 gitu ya, berarti 24. Terus habis itu di sini kurang dari sama dengan setengah kali 4, 2 gitu ya. Maka kita akan memperoleh X plus 24 kurang dari sama dengan 2 mutlaknya. Nah, dengan menggunakan sifat pertidaksamaan, maka kita bisa memecah di sini menjadi X plus 24 kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Lebih dari sama dengan minus 2. Nah, sekarang untuk menghilangkan 24-nya, berarti semua ruas kita akan kurangi 24. Maka di sini saya akan tuliskan terlebih dahulu kita punya minus 2, terus kurang dari sama dengan X plus 24. Di sini kita punya 2. Nah, ingat semua ruas kita ditambahkan 24. Maka kita akan memperoleh di sini, ini plus 24, minus 24 maksudnya. Lalu setelah itu yang di tengah juga kita minus 24 gitu ya. Untuk hilang 24-nya. Lalu di sini juga minus 24 gitu ya. Agar 24 yang di sini habis gitu ya. Maka kita memperoleh di sini minus 26 kurang dari sama dengan di sini X gitu ya. Karena ini udah 0. Terus kurang dari sama dengan 2 dikurang 24 minus 22. Nah, maka di sini kita memperoleh untuk himpunan penyelesaiannya yaitu X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan minus 26, X kurang dari sama dengan minus 22. X elemen bilangan real. Nah, jadi ini jawaban untuk di contoh kedua. Di sini kita akan membahas soal terakhir. Jadi saya memiliki di sini mutlak X plus 8 dikurang mutlak 3X min 4 lebih dari sama dengan 0. Maka di sini saya bisa memiliki mutlak X plus 8 dikurang mutlak 3X min 4 lebih dari sama dengan 0 gitu ya.
Nah, sekarang saya mau kedua ruas ini, ruas kiri dan ruas kanan, saya mau tambah mutlak 3x min 4. Jadi saya tulis dulu yang atas ya. X plus mutlak x plus 8 dikurang mutlak 3x min 4. Saya akan kasih space gitu ya. Ini lebih dari sama dengan 0. Nah, saya akan di sini tambah mutlak 3x min 4 gitu ya. Maka di sini juga akan ditambah mutlak 3x min 4 gitu ya. Maka setelah kita proses, kita akan memperoleh di sini ini akan habis ya, habis. Berarti sisanya mutlak x plus 8 gitu ya. Lebih dari sama dengan mutlak 3x min 4. Nah, setelah ini saya mau kedua ruas itu dikuadratkan. Jadi saya mau menjelaskan dengan kedua ruas dikuadratkan. Ini saya kuadratkan, ini saya kuadratkan. Maka di sini saya memperoleh x plus 8 kuadrat lebih dari sama dengan 3x min 4 kuadrat. Gitu. Nah, setelah itu saya mau di sini saya tulis dulu aja x plus 8 kuadrat gitu ya. Lebih dari sama dengan 3x min 4 kuadrat. Nah, saya mau kedua ruas dikurangi. Oke, saya pakai warna lain. Di sini saya mau kedua ruas dikurangi dengan 3x min 4 kuadrat. Jadi 3x min 4 kuadrat. Berarti di sini juga dikurangin ya. 3x min 4 kuadrat gitu. Maka kita memperoleh di sini x plus 8 kuadrat dikurang 3x min 4 kuadrat lebih dari sama dengan 0 gitu. Nah, jangan lupa kita memiliki sifat di matematika bahwa kalau kita punya A kuadrat minus B kuadrat itu sama aja dengan A plus B dikali A min B gitu ya. Nah, kita gunakan ini ke langkah selanjutnya. Kalau ini A, kalau ini B, berarti kan ini A kuadrat dikurang B kuadrat gitu ya. Maka kan ini kita bisa pecah. Kita bisa rubah menjadi uh, sebagai berikut. Berarti di sini kita akan memperoleh X plus 8 gitu ya. Ditambah 3X min 4 gitu ya. Saya kasih kurung double. Dikali ini yang A plus B ya. Ini A, ini B, A plus B, ini kan ya A plus B. Sekarang A min B. A min B berarti X plus 8 dikurang 3X min 4. Gitu ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kita bisa, ini A-nya, ini B-nya. Sudah sesuai dengan polanya ya, berarti ya. Kalau A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A plus B, A min B. Nah, setelah itu, setelah langkah ini, saya akan lanjutkan. Berarti saya bisa selesaikan di sini. Ini kalau saya sederhanakan, X ditambah 3X gitu ya. Jadinya 4X gitu. Terus habis itu di sini 8 dikurang 4. Berarti plus 4 gitu ya. Dikali X dikurang 3X. Berarti di sini minus 2X gitu. 8 dikurang minus 4. Berarti plus 12. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kita simpan ini, kita akan pindah ke slide selanjutnya. Sebelumnya, kita memiliki 4x plus 4 dikali minus 2x plus 12 lebih dari sama dengan 0. Ini langkah terakhir dari slide sebelumnya. Nah, sekarang saya mau X yang di sini itu tidak negatif. Berarti saya akan kalikan dengan minus 1. Hati-hati, kalau saya kalikan dengan minus 1 berarti nanti tanda juga berubah. Maka di sini saya akan punya 4x plus 4 gitu ya. Karena udah dikali minus berarti ini jadi positif. 2x min 12 gitu ya. Nah, ini hati-hati nih. Berarti di sini tandanya juga akan berubah. Kalau di sini lebih dari sama dengan berarti akan berubah jadi apa? Kurang dari sama dengan karena tandanya berubah gitu ya, 0 gitu.
Nah, setelah itu berarti kita di sini bisa memperoleh yang pertama untuk membuat 0 yang pertama 4x plus 4 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 4 per 4 yaitu di sini minus 4 gitu ya per 4 minus 1 gitu ya. Yang satunya lagi 2x minus 12 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 12, x sama dengan 6. Oke, kalau kita sudah dapat dua titik, maka kita bisa buat garis bilangan. Oke, di sini minus satunya, di sini 6-nya. Karena di sini simbolnya itu kurang dari sama dengan, berarti di sini bulatnya bulat penuh. Oke, nah sekarang kita akan uji titik untuk menentukan daerah himpunannya gitu ya. Nah kita ambil angka 0 di sini, kita ambil angka 0. Nah ketika kita ambil angka 0, kalau x-nya sama dengan 0, kita substitusi ke dalam persamaan ini gitu ya, persamaan ini, maka kita akan memperoleh 4 dikali 0 ditambah 4 gitu ya, dikali 2 dikali 0 dikurang 12 gitu ya. Maka kita akan memperoleh di sini 0 ditambah 4 gitu ya. Terus ini 0 minus 12 gitu, berarti 4 dikali minus 12. Maka hasilnya di sini minus 48. Maka nilainya di sini areanya negatif gitu ya, karena hasilnya di sini minus gitu. Oke, sekarang kita uji titik yang lain. Kita bisa ambil di sini misal angka 10 gitu ya untuk mempermudah saja. Kita ambil kalau x-nya 10 kita masukkan. Berarti di situ 4 kali 10 ditambah 4 gitu ya. Terus habis itu 2 dikali 10 dikurang 12. Nah, di sini akan dapat 40 gitu ditambah 4 berarti 44. Lalu yang di sini 20 dikurang 12 berarti 8. Kalau kita kalikan hasilnya positif gitu ya. Berarti ini positif. Nah, sebenarnya kalau kita sudah dapat 1 minus di sini, secara umum biasanya bentuknya plus minus plus gitu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan daerahnya. Daerah kurang dari. Daerah kurang dari itu adalah daerah yang negatif, yang areanya bernilai negatif. Sehingga kita bisa katakan maka himpunan penyelesaiannya mana? Yang ini gitu ya. Yang ini yang daerahnya negatif. Aduh, sorry ini. Saya hapus dulu biar tidak kesulitan. Oke, berarti area negatif yang mana yang ini? Oke, artinya nilai X-nya berapa? X-nya itu lebih dari sama dengan minus 1, kurang dari sama dengan 6. Gitu. Jadi ini penyelesaian untuk nilai X-nya. Jadi kamu bisa menyelesaikan tipe-tipe soal yang berbeda-beda tadi dari pertidaksamaan nilai mutlak dengan cara atau langkah yang sesuai aturannya. Sekian untuk pertemuan hari ini mengenai pertidaksamaan nilai mutlak dengan 3 contoh yang diberikan. Kamu bisa banyak latihan, mengasah kemampuan kamu. Di dalam ketelitian kamu juga menggunakan sifat di dalam pertidaksamaan itu sendiri. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya dan di pembahasan lainnya.